pujian. Ku datang Tuhan di dalam hadirat. Terima kasih.
akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita berdua kembali. Kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Musik. Ruangan kesaksian. Bila Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Ya, salam semuanya. Shalom. Ya, tiba-tiba pagi ini saya digerakkan ya untuk kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya bergumul ya untuk tanya kabar mama saya, karena mama saya sendiri di rumah. Dan 1 bulan yang lalu sempat saya tanya kabar ke tetangga. Waktu tanya kabar ke tetangga, dibilang apa kabar? Puji Tuhan baik. Tapi waktu saya tanya gimana kabarnya mama, hanya baca dan enggak balas ya gitu. Dan itu membuat saya sedikit khawatir karena mama di rumah tinggal sendiri dan juga udah sering sakit juga gitu. Tapi puji Tuhannya waktu berdoa berbulan-bulan, berminggu-minggu, tiba-tiba kemarin telepon ternyata keadaannya udah membaik gitu. Jadi itu saya percaya ketika kita berserah dan terus berserah kepada Tuhan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas keluarga kita gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Hendus. Mungkin ada lagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan.
Haleluya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bersorak-sorak bagi Dia. Gusti. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang kembali Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Besar setiamu kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau
kebenaran firman-Mu yang terus berbicara buat setiap kami. Kau nyatakan Tuhan, biarlah berikan kami wadah yang lebar untuk kami menerima pesan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Oh, kayaknya belum semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama mulai dengan satu hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara buat kita semua. Kita mau merenungkan setiap apa yang menjadi isi hati kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, tentang pesan yang Tuhan sampaikan buat setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema yaitu belajar taat. Ya, belajar taat. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, begitupun seterusnya. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengejar engkau. Apa yang harus kau katakan? Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, putuslah kiranya siapa saja yang patut kau putus." Amin. Amin. Ya, pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah ketika di dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita di dalam kehidupan kita, mungkin tantangan sebagai orang percaya itu mungkin kita harus berdoa secara konsisten, kita harus berkata-kata dengan hal-hal yang baik, mengasihi musuh kita, dan yang paling sulit mungkin yang kita lakukan sebagai orang percaya itu mungkin kita susah mengampuni orang yang sudah membuat kita itu sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita benar-benar mengerti isi firman Tuhan, kalau kita jujur, ada satu tantangan Bapak Ibu Saudara, satu tantangan hal yang membuat kita itu ketika kita melakukannya itu ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang perlu kita pisahkan dari kedagingan kita, yaitu adalah ketaatan Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa kok ketaatan itu sulit? Kenapa? Karena ketaatan itu menuntut kita untuk melepaskan kendali atas hidup kita, yang artinya Bapak Ibu Saudara menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar taat di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menyerahkan sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita, segala aspek di dalam setiap kehidupan kita akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang kita di dalam kehidupan kita bisa saja di dalam kehidupan kita itu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pelayanan, setiap minggu pelayanan terus, setiap Jumat tugas komsel, setiap hari Sabtu petugas doa pelayan Tuhan.
tidak ada henti-hentinya kita terus pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil untuk melayani, untuk ke sebuah panggilan yang lebih lagi di dalam Tuhan, terkadang kita masih, aduh tunggu dulu Tuhan, aku kan sudah melakukan ini, aku kan sudah melayani tiap minggu, aku kan sudah rajin berdoa, aku sudah rajin beribadah setiap hari, kok Tuhan masih suruh aku yang datang ke sini, kok Tuhan masih suruh aku untuk melakukan ini, kenapa, apa ini kurang Tuhan? Kadang kita merasa seperti itu. Ketika kita sudah melakukan semuanya, tetapi Tuhan meminta kita mau yang lebih lagi. Tuhan meminta kita itu melakukan yang lebih lagi, melayani Dia yang lebih lagi. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin membuat diri kita itu, nanti dulu Tuhan, kan ada orang lain, kenapa harus aku gitu. Nah, di sini Tuhan itu memberikan perintah khusus kepada setiap kita ketika Tuhan sendiri menuntut kita untuk melakukan sesuatu untuk supaya di dalam kehidupan kita itu bisa keluar dari zona nyaman kita. Mungkin zona nyaman kita sudah nyaman, kita melayani setiap hari Minggu itu di bidang musik setiap hari Minggu. Tetapi ketika kita disuruh gembala kita untuk WL, aduh jangan aku dulu deh, aku lebih enak ke musik. Ketika kita mau diberikan yang lebih lagi, kadang ada berbagai alasan yang menjadikan kita itu, aku terpatok di sini aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar, kita mau menjadi hamba yang taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Amin. Nah, dari sini ketika kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu, pasti ada aja yang membuat kita itu menolak. Pasti kita mempunyai hati yang ragu, kita masih ragu. Sebenarnya aku nih mau, tapi aku lebih enak di sini. Kita masih ragu, kita masih belum bisa memantapkan diri untuk kita itu dipanggil Tuhan lebih lagi. Dan kita juga masih takut, karena mungkin takut dipandang orang jelek, takut dilihat orang, kok kayak gini melayani gitu. Tetapi kita di sini Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita itu menolak yang namanya panggilan Tuhan ketika kita mau belajar taat. Amin. Tidak ada alasan untuk kita itu ragu, tidak ada alasan untuk kita itu takut, bahkan tidak ada alasan untuk kita itu menolak. Karena Tuhan itu ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan menentukan kita di dalam kehidupan kita untuk melayani Dia, Tuhan itu akan selalu memperlengkapi kita. Contohnya, Tata sebagai pemain musik keyboard di tempat ini. Ketika Tata sudah dipanggil Tuhan untuk melayani di tempat ini sebagai pemain musik, mungkin sebelumnya Tata nggak bisa, sebelumnya Tata nggak ngerti soal keyboard. Tetapi ketika Tata mau dan taat, maka Tuhan akan memperlengkapi hidupnya. Begitupun juga ketika di dalam kehidupan kita, ketika kita dipanggil Tuhan, nggak ada kata kita ragu, nggak ada kita takut. Bahkan ketika kita dipanggil Tuhan, nggak ada kata kita menolak. Tetapi kalau kita mau terus berjalan, melewati setiap panggilan itu, berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi. Seenggak bisanya kita, seenggak mampunya kita, tetapi kalau kita mau, kalau kita taat, kita mau belajar, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi oleh tokoh Alkitab yang bernama Musa, Bapak Ibu Saudara. Bukan Pak Musa ya. Ya, ada tokoh Alkitab yang bernama Musa, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi pada Musa, kita tahu Bapak Ibu Saudara, Musa ini adalah salah satu tokoh terbesar dalam Alkitab. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Musa ini adalah seorang nabi besar. Musa ini adalah seorang nabi besar. Nah, dia juga seorang pemimpin Bapak Ibu Saudara, pemimpin bangsa. Bahkan Musa ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, Musa ini adalah seorang pemimpin, Musa ini adalah seorang nabi besar, Musa ini adalah seorang hamba yang dekat kepada Tuhan. Tetapi kita hanya melihat itu, kita nggak melihat yang sebelumnya, bahwa perjalanan Musa di dalam kehidupannya itu tidak dimulai dengan
kejayaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Musa memulai hidupnya itu penuh dengan lembah keraguan. Kenapa? Penuh dengan penolakan. Seperti yang sudah kita baca tadi dari Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-13. Di dalam kehidupan Musa itu tidak langsung ketika dipanggil Tuhan, Musa itu tidak langsung, ya Tuhan aku mau. Tetapi ada berbagai keraguan, ada berbagai penolakan yang Musa lakukan ketika ia dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jawaban Musa itu begini Bapak Ibu Saudara. Jawaban Musa itu begini Bapak Ibu Saudara. Bukanlah ya Tuhan aku siap, melainkan jawaban Musa itu, Tuhan jangan aku, kirim saja orang lain. Ibaratnya ketika Tuhan memanggil kita, terus kita bilang, Tuhan jangan aku gak mau Tuhan, kan masih ada orang lain yang lebih bisa dari aku. Seringkali ada muncul keraguan, seringkali muncul penolakan ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani lebih lagi. Betul atau enggak Bapak Ibu Saudara? Nah, ketika di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan penolakan, kita tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan memanggil kita itu bukan hanya untuk membuat kita itu semakin tinggi dan lebih tinggi, tetapi Tuhan memanggil kita itu untuk hidup kudus. Yang pertama, Tuhan memanggil kita itu untuk hidup kudus. Yang kedua, Tuhan memanggil kita itu untuk tetap melayani Dia. Ketika, nak kamu ini ya di sini ya. Ketika kita bilang iya, berarti secara nggak langsung kita itu memperlengkapi janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau bilang iya Tuhan aku mau, janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita itu pasti akan Tuhan perlengkapi gitu. Lalu Tuhan memanggil kita untuk apa selain melayani? Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Yang artinya kita mau menjadi suratan terbuka buat orang-orang di sekitar kita. Ketika mungkin kita ada di lingkungan sekolah, mungkin ada di lingkungan kampus, mungkin ada di lingkungan pekerjaan kita, lingkungan masyarakat, kita mau bisa menjadi dampak, menjadi terang. Yang artinya kita menjadi terang bukan kita pegang lampu di tengah-tengah mereka, itu bukan. Tetapi kita mau menjadi suratan terbuka buat mereka. Kita mau memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan. Karena itu adalah panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita untuk hidup kudus, untuk melayani, dan untuk menjadi terang buat lingkungan sekitar kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dipercayakan, ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, untuk melayani, untuk menjadi terang, tetapi seringkali kita bukan langsung malah menjawab, ya Tuhan aku mau. Tetapi seringkali kita berkata, Tuhan aku tuh gak bisa. Kalau aku tuh disuruh melayani, disuruh menjadi terang, disuruh hidup kudus, kadang aku masih melakukan hal-hal yang aku sukai Tuhan. Yang seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita mau belajar taat mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Seperti kalau kita mau taat sama Tuhan, kita nggak mungkin dong. Kalau kita mau taat sama Tuhan, tetapi hidup kita itu masih berbalik dengan ajarannya Tuhan. Kalau hidup kita, Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya, sudah memanggil kita untuk melayani, memanggil kita untuk kita menjadi terang. Jangan kita berkata, Tuhan nanti saja, Tuhan gak pantas dan lain sebagainya. Saya punya banyak kelemahan. Tetapi ketika kita mau, ketika kita bilang iya sama Tuhan, mau melayani Dia lebih lagi, maka di dalam kehidupan kita, di balik keterbatasan kita, di balik ketidakmauan kita, di balik ketidaklayakan kita, Tuhan pasti akan melayakkan kita. Amin. Amin. Nah, dari kisah Musa ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa ketaatan itu bukan soal kesiapan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa?
persiapan kita. Tetapi ketaatan itu melainkan soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan itu nggak mencari kita sebagai orang yang sempurna, yang perfect, yang wow gitu, nggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan itu mencari kita, hambanya yang mau dididik, yang mau dibentuk. Tuhan itu tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan itu mencari orang yang rela hatinya, yang mau meninggalkan semua yang ada di dunia ini untuk terus melayani Dia. Itu adalah ketika kita mau belajar taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama memahami, belajar dari Musa. Musa ini kenapa dulunya dia menolak panggilan Tuhan? Ada 3 kebenaran, Bapak Ibu Saudara, kebenaran penting dari penolakannya Musa ini, Bapak Ibu Saudara, yang mengajarkan bagaimana hidup kita ketika kita mau taat dalam panggilan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu tidak salah memilih kita. Kita mau buka Alkitab kita di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya mau boleh minta tolong bacakan Kak Joy. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Begini firman Tuhan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Amin. Amin. Tuhan itu tidak salah memilih kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di sini Musa ini punya masa lalu yang nggak baik juga, nggak buruk juga. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, ketika masih muda, Musa ini mencoba menolong bangsanya. Kalau kita membaca di Keluaran ini, Musa mencoba menolong bangsanya dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri. Nah, dia melihat orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani ya. Lalu ia itu membunuh orang Mesir, Bapak Ibu Saudara. Ia membunuh orang Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ia melakukan itu, perbuatan yang ia lakukan itu diketahui. Dan Musa harus melarikan diri ke Madian. Nah, Musa ini adalah seorang yang dia juga seorang yang besar. Dia jatuh menjadi gembala. 40 tahun lamanya ia hidup di pengasingan, seakan-akan hidupnya itu hancur dan sia-sia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil Musa di semak-semak ya, di semak-semak, jawaban pertama Musa yang ia katakan itu adalah, siapakah aku ini? Di Keluaran 3 ayat 11 itu dikatakan bahwa, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, di poin saya yang pertama ini, Tuhan itu tidak salah memanggil atau memilih kita. Ketika Musa dipanggil Tuhan, jawabannya Musa, siapakah aku ini? Yang artinya Bapak Ibu Saudara, ia itu merasa aku nggak bisa, ia merasa gagal, ia merasa tidak berharga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menjawab di Keluaran 3 ayat yang ke-12 yang sudah dibacakan tadi, bahwa Tuhan itu akan menyertai Musa. Tuhan akan menyertai Musa. Ini juga Bapak Ibu Saudara, ketika sebuah kebenaran, Tuhan itu tidak salah memilih kita. Kenapa? Karena mungkin ketika Tuhan memilih kita, mungkin pikiran kita, aku nggak bisa, kenapa Tuhan memilih aku gitu. Tetapi ketika kita mau, Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Seperti yang Tuhan katakan kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Begitupun juga kita di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memilih saya, Tuhan memilih Bapak Ibu semuanya,
Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan akan selalu memegang kita, Tuhan akan selalu menuntun kita dan menolong kita. Di sini mungkin kita melihat Musa itu hanya sebagai seorang yang sebagai seorang pelarian ya, tetapi Tuhan melihat Musa itu sebagai pemimpin yang besar. Mungkin Tuhan memanggil kita, sebelumnya kita nggak bisa. Orang-orang tidak melihat ada potensi di dalam diri kita, tetapi Tuhan itu yang bisa melihat potensi besar di dalam diri kita. Kita nggak bisa mengetahui rencananya Tuhan, kita tidak bisa menyelami rencananya Tuhan, tetapi kita bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin. Mungkin dari antara kita semua mungkin ada yang seperti Musa, Bapak Ibu Saudara. Kita berkata dalam hati, aku ini siapa kok aku ini dipilih untuk melayani. Kadang kita berpikir, aku ini nggak bisa, aku ini nggak mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan itu tidak pernah salah memilih kita. Tuhan itu tidak pernah salah memilih kita. Tuhan selalu memilih siapa yang tepat dan rela untuk menolong dia. Tuhan tidak memilih untuk kita itu menjadi sempurna, menjadi perfect, tetapi Tuhan itu memilih kita untuk mau dibentuk dan dididik oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu memakai setiap orang-orang yang bisa menunjukkan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Ini poin pertama dulu. Ya, Tuhan itu memakai orang-orang yang mau menunjukkan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memilih Daud sebagai gembala muda untuk menjadi raja. Itu gak ada yang mustahil. Tuhan juga memilih Gideon yang pengecut untuk menjadi pahlawan. Bahkan Tuhan juga memilih Petrus yang penuh dengan kesalahan untuk menjadi rasul yang besar. Dan Tuhan juga memilih Musa yang pernah gagal untuk menjadi pemimpin bangsa, yang menunjukkan bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel. Itu sangat luar biasa. Tuhan juga memilih kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga memilih kita. Jangan membiarkan masa lalu kita itu mengintimidasi kita. Oh, yang dulunya aku gagal, yang dulunya aku nggak bisa, yang dulunya aku nggak tahu apa-apa. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan menjadi tahu, kita akan menjadi mengerti, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan masa lalu kita itu membuat kita itu menolak panggilan Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dari sebuah kegagalan justru akan muncul rencana Tuhan yang sangat luar biasa, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan buat kita semua. Amin. Seperti tadi yang saya katakan, Musa melihat dirinya itu kecil dan gagal, tetapi Tuhan melihat panggilannya itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu tahu masa lalu Musa, Tuhan juga tahu masa lalu hidup kita. Mungkin masa lalu hidup kita itu yang hancur-hancurnya, tetapi Tuhan itu tahu masa depan kita, masa depan yang sesuai dengan janji dan rencana yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan memanggil kita, berarti Tuhan itu sudah menentukan tujuan hidup kita. Amin. Kita beranjak ke poin kedua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperlengkapi yang Dia panggil. Kita mau sama-sama baca di Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kak Gebi boleh tolong bacakan Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak Kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Nah, Tuhan melengkapi yang Dia panggil. Tuhan melengkapi setiap orang yang dipanggilnya,
Yang artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak hanya memanggil kita, tetapi juga memperlengkapi kita. Memperlengkapi itu dengan apa sih? Seperti yang di sini kalau kita melihat Musa, panggilan Tuhan itu tidak pernah datang tanpa yang namanya perlengkapan. Panggilan Tuhan itu tidak memanggil kita hanya memanggil kita saja, tetapi Tuhan memanggil kita dan juga memperlengkapi kita. Memperlengkapi dengan apa sih? Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun jalan kita, Tuhan selalu memberikan kuasa, mukjizat. Tuhan itu mengutus kita, itu bukan tanpa alasan, tetapi Tuhan mengutus kita itu untuk maksud yang baik. Tuhan memanggil kita, Dia juga berjalan bersama kita di dalam kehidupan kita. Nah, dari sini ketika kita melihat setelah Musa itu merasa nggak layak yang sebelumnya tadi Bapak Ibu Saudara, ia memberikan alasan lain. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dia tidak pandai bicara. Musa merasa gagal, merasa minder, merasa tidak punya kemampuan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegur dengan keras, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku, Tuhan? Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengejar engkau apa yang harus kau katakan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan sudah memberikan kita hal peralatan-peralatan untuk kita itu melangkah berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, perlengkapan yang Tuhan berikan kepada Musa, Tuhan itu memberikan setelah Musa melangkah, memberikan perlengkapan Tuhan selalu menyusul ketaatan kita dengan perlengkapan gitu. Yang artinya ketika seringkali kita merasa nggak mampu, ketika seringkali kita merasa nggak bisa lewat keterbatasan kita, Tuhan selalu memberikan kita sebuah perlengkapan yang artinya penyertaan Tuhan itu tidak pernah jauh-jauh dari hidup kita. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kadang kita sebagai manusia itu lebih sibuk menghitung kekurangan kita. Banyak kekurangan yang mungkin kita, kekuranganku tuh banyak banget, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya berkata bahwa Tuhan itu memanggil kita bukan suatu tanpa alasan, tetapi Tuhan memanggil kita dan memperlengkapi kita. Yang artinya ketika kita nggak mampu, Tuhan akan terus menolong kita. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, tetapi Tuhan yang terus memampukan dan terus menolong kita. Amin. Dan di sini ketika Musa merasa tidak pandai bicara, tetapi Tuhan berjanji menyertai lidah Musa, begitu juga kita di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah kurang dan tidak pernah gagal, karena panggilan Tuhan selalu datang dengan perlengkapan yang dari Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, saat kita taat, mau melangkah, saat kita berkata, ketika Tuhan memanggil kita berkata iya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita lewat setiap apa yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Amin. Lalu poin kita yang terakhir Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan lebih besar dari keberatan kita. Kita mau sama-sama membaca Keluaran pasal 4 ayat yang ke-13. Kita mau sama-sama baca Keluaran pasal 4 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Panggilan Tuhan itu tidak lebih besar dari yang namanya keberatan kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, akhirnya setelah melewati berbagai ketidakmampuan, penolakan, dan merasa nggak bisa, akhirnya Musa berkata jujur, Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di sini Musa masih merasa tidak bisa. Musa masih berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau utus.
Ketika kita di dalam kehidupan kita ditunjuk untuk melayani lewat pemimpin kita, lewat atasan kita, lewat gembala kita, ketika kita ditunjuk melayani, itu loh masih ada orang lain yang lebih bisa dari aku, kenapa harus menunjuk aku? Tetapi kalau kita di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan itu tidak jauh lebih besar dari yang namanya keberatan kita. Musa itu boleh merasa dirinya tidak layak, Musa juga boleh menolak, Musa juga boleh mencoba bersembunyi, tetapi Tuhan tetap mengejar dan membentuk dan menuntun dalam kehidupannya. Yang hasilnya Bapak Ibu Saudara, yang dulunya Musa minder, yang dulunya Musa nggak bisa, yang dulunya Musa nggak mampu, akhirnya dia berdiri di hadapan Firaun. Itu sangat luar biasa. Musa yang dulunya gagap, Musa yang dulunya nggak bisa berkata-kata, akhirnya menjadi suara bagi seluruh bangsa. Itu sangat luar biasa. Begitupun juga kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, belajar untuk menuruti, mentaati apa yang Tuhan panggil lewat setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita lewat tujuan untuk mencapai tujuan yang akan kita tempuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Musa juga yang dulunya dia melarikan diri, tetapi di sini bukan karena Musa hebat Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Tuhan yang selalu setia untuk Musa, akhirnya Musa belajar taat. Kalau kita di dalam kehidupan kita, mungkin kita dulunya kita dipilih, ditunjuk oleh orang pemimpin kita, oleh gembala kita untuk melayani. Itu adalah sebuah panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa nggak mampu, ketika kita merasa nggak bisa, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan, maka ketika kita mau belajar taat, ketika kita mau rela hati, kita mau melepaskan setiap apa yang menjadi kedagingan kita, Tuhan akan terus memperlengkapi dan menuntun kita. Karena ketika kita mau, Tuhan akan selalu menuntun kita, Tuhan akan selalu menuntun jalan kita. Kita boleh punya banyak alasan Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin kemarin berkata enggak mau, tetapi Tuhan itu enggak pernah menyerah atas panggilan hidup kita. Kalau Dia sudah punya rencana buat setiap kehidupan kita, Dia akan mengejar kita sampai kita itu mau taat seperti Musa Bapak Ibu Saudara. Kita mau taat seperti Musa, amin? Amin. Ya, ini adalah sebuah pembelajaran yang penting buat setiap kita. 3 kebenaran yang membuat kita terus belajar bahwa Tuhan itu tidak salah memilih kita sebagai anaknya. Tuhan itu tidak pernah salah memilih kita. Walaupun yang sebelumnya kita nggak bisa, nggak mampu, tetapi Tuhan akan terus memampukan. Dan Tuhan itu akan selalu memperlengkapi ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak membiarkan kita dengan tangan kosong, tetapi Tuhan akan terus menuntun kita sesuai dengan rencananya dalam setiap kehidupan kita. Dan panggilan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kehidupan kita, mau kita lari sejauh apapun, mau kita menghindar, mau kita ngumpet dimanapun, tetapi panggilan Tuhan akan selalu mengikuti kita. Dan sampai kita mau tetap belajar taat, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Next slide. Slide selanjutnya boleh ditampilkan. Ya, Tuhan itu tidak memanggil yang mampu, tetapi Dia selalu memampukan yang Dia panggil. Yang Tuhan cari bukanlah orang yang paling pintar atau paling kuat, melainkan hati yang mau taat. Ketika kita mau taat berjalan bersama-sama Tuhan, pagi hari ini kita belajar ketaatan mulai dari hal kecil dulu Bapak Ibu Saudara. Di Matius itu dikatakan, jika kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberikan tanggung jawab yang besar. Ketika kita mau belajar taat, melewati, bahkan berjalan sesuai dengan panggilannya, maka Tuhan akan terus memperlengkapi dan menolong kita, dan Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang besar
buat setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa nggak mampu, ketika kita merasa nggak bisa, ada Tuhan yang terus berjalan-jalan bersama kita, yang terus menuntun kita untuk sampai di tujuan akhir kita, supaya kita tetap berjalan bersama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, hendaklah kita berkata, ya Tuhan aku mau. Ketika Tuhan mengutus kita, maka kita harus mengikuti setiap apapun yang Tuhan utus buat setiap kehidupan kita. Mungkin ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang perlu kita tinggalkan, tetapi percaya Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan hal yang lebih besar, yang lebih dari kita punya sebelumnya. Percaya Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya undang tim pemain musik untuk maju ke depan. Tuhan mengutus kita itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, tetapi ada rencana yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita meresponi setiap panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Kita mau melihat apakah kita sudah mau berkata ya lewat setiap panggilan yang Tuhan nyatakan, lewat setiap pemimpin kita, orang-orang yang mementori kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus belajar taat seperti Musa. Biarlah Tuhan yang terus mengejar panggilan kita untuk terus taat dan tetap setia. Kita mau sama-sama angkat pujian ini, aku utuslah Tuhan. Mungkin kita sudah menolak panggilan Tuhan beberapa kali Bapak Ibu Saudara, tetapi saya yakin dan percaya bahwa panggilan Tuhan akan terus mengejar kita. Tuhan itu gak pernah salah memilih kita. Tuhan akan selalu menuntun setiap jalan kita. Ketika kita mau taat dan percaya, Tuhan akan membukakan jalan buat setiap kita. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita meresponi setiap panggilan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih,
Ini setiap kami Bapa, kami mau belajar taat, kami mau melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Kami mau terus berkata, ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap panggilan-Mu terus ada buat setiap kehidupan kami Bapa. Ketika kami merasa kami tidak mampu, ketika kami merasa kami gagal, ketika kami merasa kami tidak bisa, tapi kami yakini Bapa bahwa Engkau yang terus memberikan kami perlengkapan, Engkau yang akan terus menuntun kami, membawa jalan kami, membukakan jalan kami untuk mencapai tujuan akhir kami Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami mau melayani Engkau lebih lagi. Kami mau Tuhan Engkau membawa kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya Kak Wahyu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan di tempat ini. Baik, waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu saya minta dengan kasih Saudara Jeremia untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai mendengar kepada firman-Mu Bapa. Semoga kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa, biar kami diberkati selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kecaplah. Shalom. Saya senang sekali kita ada saudara kita yang dari jauh, dari Sumba. Dia tinggalnya nggak jauh dari kita, nggak jauh dari kita tinggalnya di seberang. Terima kasih ya Bu kedatangannya. Ya. Namanya Ibu siapa Bu? Ibu Yupita. Ibu Yupita, dia baru diwisuda di sana kala S1-nya ya Bu. Iya. Nanti tahun depan S2 ya Bu. Amin, amin. Anaknya bernama Feni. Iya betul ya Bu ya? Iya. Itu selamat datang Bu, kalau kembali lagi singgah di tempat kami. Ya Bu ya, kita tunggu kedatangannya. Nah juga saya mau kasih tahu ada youth ya yang belum kita kenal. Padahal udah beberapa minggu dia datang, kurang lebih 4 minggu ada.
Ada. Saya mau minta tolong Aji datang ke depan. Maaf ya Aji baru ditampilkan di sini. Aji boleh sesuatu bicara, namanya, terus berapa keluarganya. Jangan nangis. Pagi semua, salam. Perkenalkan nama saya Gading Saka Aji, biasa dipanggil Aji buat biasanya orang-orang yang udah kenal lama. Kalau biasanya buat teman kuliah atau teman-teman dekat panggilnya Gading aja. Bebas yang mana. Kalau Saka belum ada yang panggil soalnya. Untuk rumah saya ada di Blongoran, Pulau Bugo, di Piji Atas yang perumahan kalau sebenarnya. Untuk keluarga saya kebanyakan dari Semarang, sama yang dari luar Pulau Jawa juga ada banyak. Saya lahir di Salatiga, udah berkuliah di UKSW, semester terakhir sekarang lagi skripsi. Udah itu aja tadi. Kok Aji dari Salatiga ya? Sekarang tinggalnya di Pulau Bugo itu? Blongoran itu yang Pak Rusman dekat ya. Kok bisa kesini gitu loh? Untuk bisa kesini saya pertamanya kenal sama anak SKK, terus saya diundang kesini sama Ibu Lia. Oh gitu. Iya. Saya boleh bicara tentang ya. Aji ini keluarganya dari Muslim. Kok bisa ada bisa mau dekat, bisa mau beribadah ke tempat El Shaddai Home ini gimana? Pertamanya sih saya masih di dalam penasaran dulu gitu kan. Pertama dikenalin sama teman-teman saya di SKK dulu, kemudian kayak kata-kata yang terkenal saya pertamanya coba-coba dulu. Nah, kemudian saya mulai belajar orang-orangnya, komunitasnya itu ternyata support banget, dan saya kerasa banget kalau kehidupan saya itu ada perubahannya lah. Yang pertamanya tuh jujur aja saya malas-malasan gitu kan. Kerjain skripsi, besok lah. Terus sekarang paling enggak sehari nyicil sebagian lah gitu lah. Udah ada kemajuan lah dari kehidupan saya, dari cara saya ngomong, macam-macam lah. Saya senang sekali Aji ada di tempat sini. Terus maju Aji. Kalau mau sukses jangan ditunda. Terus maju. Apalagi kuliah. Kalau misalnya ada skripsinya nggak ngerti, jangan tanya Oma ya. Tanya yang lain mudah-mudahan. Enggak lah. Aji anak pintar. Yes. Amin. Terima kasih Aji. Nah. One, two, three, yes, yuk, yes, tepuk tangan buat yuk. Terima kasih Oma. Selanjutnya kita akan menaikkan setiap doa sahabat kita. Saya minta dengan salah. Ini kita pengumuman dulu. Mohon maaf. Si Yosua mau cepet pulang. Oke. Pengumumannya adalah hari Jumat 3 Oktober 2025 itu ada ibadah komsel di tempatnya Ibu Sumi jam 5 sore. Petugasnya WL-nya Kak Jeremia, firman Tuhannya Kak Okta.
Selanjutnya hari Sabtu tanggal 4 Oktober ada doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Selanjutnya hari Minggu tanggal 5 Oktober ibadah raya di gereja pukul jam 7:30. Petugas minggu yaitu WL-nya ada Ibu Christine, lalu singernya ada Ibu Juarni, Kak Herlina dan Bapak Supardi. Pemain musik keyboard Kak Tata, drum Kak Aga, bass Kak Wahyu, gitar Kak Rian. Kantong persembahannya Kak Nandus, petugas LCD Kak Lince, lalu pelayanan sekolah minggu Kak Joy dan juga Kak Rahul. Oh iya, untuk penerima tamunya menyusul. Oke. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa sahabat kita. Saya minta dengan kasih Kak Nandus untuk berdoa bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa buat gereja tempat ini, buat jemaat dalam tempat ini, dan kita berdoa supaya ke depannya banyak jiwa yang datang di tempat ini. Dan juga nanti kita akan berdoa buat bangsa kita. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami, Tuhan. Kalau sampai saat ini kami bisa berdiri dan kami bisa duduk dan melayani Engkau, Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu besar atas hidup kami, Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa makan, kami masih bisa tidur, itu semua karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang Kau telah lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat semua berkat kemurahan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami datang bersatu hati bersepakat, Tuhan, berdoa untuk gereja di tempat ini. Biarlah gereja tempat ini menjadi milik kepunyaan Engkau, Tuhan. Amen. Yang Kau materaikan, yang Kau kuduskan, Amen. yang Kau sucikan dengan darah-Mu yang suci. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja tempat ini menjadi milik-Mu, Tuhan, yang tidak bisa diganggu-gugat dengan kuasa apapun. Hanya kuasa darah-Mu yang Kau curahkan di tempat ini, Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil, Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang belum percaya Engkau, Tuhan. Engkau datang membawa mereka ke tempat ini untuk mendengarkan pujian, penyembahan, firman yang akan membangun hidup mereka, yang membawa mereka untuk mengenal dan melihat karya-Mu yang begitu nyata atas hidup mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu yang nyata atas tempat ini, Tuhan. Kuasa-Mu yang berdaulat atas tempat ini, kuasa-Mu yang bertahta atas tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa, Tuhan, buat jemaat di tempat ini, Tuhan. Engkau yang memberkati atas setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan. Buat yang bekerja dalam bagian pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam pertumbuhan iman mereka, Tuhan. Hari demi hari mereka semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mencintai Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Karena mereka tahu mereka mencintai yang siapa yang paling besar dalam hidup mereka, itu yang Engkau Allah yang besar dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bagi jemaat yang ingin menyerah, Tuhan, karena tekanan dan lain sebagainya, Tuhan yang membangun mereka kembali, Tuhan yang memegang erat tangan mereka. Jangan pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, Tuhan, tapi Engkau yang menggandeng tangan mereka, memegang tangan erat mereka, sehingga mereka selalu melangkah berjalan bersama Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga, Tuhan, buat Oma dan Opa di tempat ini, sebagai pemimpin sekaligus gembala di tempat ini, Tuhan. Engkau yang menambahkan hikmat kewahyuan yang dari Engkau, Tuhan. Engkau yang memampukan mereka menjadi pemimpin yang takut dan cinta akan Engkau, Tuhan. Menjadi pemimpin yang selalu berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan. Menjadi pemimpin yang tetap maju walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, Tuhan. Karena mereka tahu mereka melangkah bersama dengan Tuhan yang besar atas hidup mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Biar mereka selalu kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan. Sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dengan darah-Mu, dengan bilur-Mu. Kami memperkatakan dengan otoritas yang ilahi yang dalam Engkau Tuhan. Semuanya akan terjadi, tergenapi atas hidup mereka. Apapun yang Kau janjikan di hidup mereka, atas keluarga mereka, semuanya akan terjadi tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, buat tetangga di sekeliling kami Tuhan. Mungkin masih banyak yang belum percaya Engkau Tuhan, tapi kami berdoa menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang hadir, Roh Kudus yang bertahta dalam pribadi mereka. Biar melalui orang-orang Kristen di sekitar mereka, mereka melihat karya Yesus yang begitu besar dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperkatakan gelombang pertobatan terjadi atas tempat ini, atas sekeliling tempat ini, atas desa ini, atas kecamatan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, buat bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau memberkati tanah kami, Engkau memberkati pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, menteri, DPR, dan sampai ke bawahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bela otoritas kepemimpinan yang Engkau Tuhan, yang Kau nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka memimpin dengan penuh otoritas dalam Engkau Tuhan. Mereka memimpin dengan penuh kejujuran dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemimpin yang ingin melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau membawa mereka untuk bertobat dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perubahan terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, korupsi dijauhkan Tuhan, sehingga kedepannya ada pemimpin-pemimpin yang jujur, yang membawa Indonesia semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin berkembang ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa terlebih khusus Menteri Keuangan yang baru ini Tuhan. Biar bergantian menteri Tuhan, dia bisa mengelola keuangan negara dengan baik dan jujur Tuhan, sehingga membangun ekonomi ke depan itu semakin besar atas Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus belajar seperti Musa, bagaimana dia melangkah dengan penuh ketaatan ketika dia merasa tidak mampu, tapi Engkau memampukan Musa. Dan kami percaya ketika kami merasa tidak mampu untuk mengerjakan apapun Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi benih, yang terus bertumbuh dan berakar dalam hidup kami, sehingga firman itu akan menjadi buah, sehingga melalui buah kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami merasakan cinta-Mu, kasih-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah membiarkan api yang menyembah Kau hilang dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hari kami semakin berkobar-kobar, melayani, mengasihi, memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disanjungkan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau lah satu-satunya Tuhan yang besar, Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, setiap apapun penghalang dalam hidup kami, setiap kuasa apapun yang mempengaruhi hidup kami, yang membawa kami untuk tidak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, hari ini kami memperkatakan dengan kuasa-Mu, dengan otoritas kami memperkatakan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami telah dikuduskan, hidup kami telah dimateraikan, hidup kami telah disucikan, hidup kami menjadi milik kepunyaan Engkau Tuhan, yang tidak bisa diganggu dengan kuasa apapun Tuhan. Hanya darah-Mu yang Kau materaikan hidup kami, sehingga kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Ajari kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan, karena Engkau sudah terdahulu mengampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawa kami hari demi hari untuk selalu hidup penuh sukacita dan damai sejahtera dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa. Syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila semuanya akan terjadi, tuntas dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kanandus yang sudah membuat syafaat kita. Saya persilakan Om. Sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kita akan mendoakan
di BPN Pusat, di GSCPDI. Kami ingin berkati BPN Pusat dan juga BPD Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Surabaya dan yang lain-lainnya. Kami berkati mereka semua dalam pelayanannya, dalam pelayanannya, baik juga di tempat STT-nya juga Bapak. Kirimkan murid-murid, mahasiswa-mahasiswa baru untuk mereka. Tuhan terima kasih, kami serahkan GSCPD El Sadahum ini Bapak. El Sadahum ini di dalam GSCPD ini di dalam tangan-Mu, dan juga kami juga berdoa untuk GSCPD El Sadahum yang kita punya, yaitu untuk jiwa-jiwa. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami imani itu Tuhan Yesus. Di tahun 2025 ini 75 jiwa baru. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk semua kasih-Mu yang luar biasa. Kami daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Caplah.